Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi Oseng, Songgon, Balak Cemoro. Asli orang Oseng. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Nah diberian molotot be setahun Gubernur Deddy Mulyadi beak bandana berian teu bisa gerak molotot bae teu bisa hudang teu bisa malik. Aduh ya ini baca ini ya yang penting kan saya ngundang itu kan seringkali apa yang muncul di media sosial itu bukan peristiwa yang sebenarnya tetapi adanya pengakuan peristiwa yang terjadi 2 tahun ke belakang. Kemudian Pak AP kemudian digebukin. Itu waktu itu isunya bukan perzinahan, tetapi isunya adalah pencurian. Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi Oseng, Songgon, Balak Cemoro. Asli orang Oseng. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Ini gawat, dampak besar setelah Kang Deddy Mulyadi menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat, dan konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi itu sangat berdampak besar untuk kita semua. Semenjak Kang Deddy Mulyadi menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat, dan semenjak kinerja Kang Deddy Mulyadi diposting di media sosial, ada 2 dampak yang mempengaruhi Jawa Barat. Yang pertama, semenjak Kang Deddy memposting semua kinerja yang Kang Deddy lakukan di media sosial, sekarang warga Jawa Barat menjadi lebih pintar, menjadi lebih cerdas, dan tahu segala hal mengenai sistem kepemerintahan, mulai dari anggaran dan yang lainnya. Mungkin selama ini kita banyak dibodohi, banyak sekali uang-uang kita dari hasil pajak dan lain-lain mungkin dimasukkan ke kantongnya masing-masing, ke kantong pribadinya masing-masing. Padahal anggaran Jawa Barat itu banyak dan besar. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena Jawa Barat itu kaya. Kenapa Jawa Barat bisa dibilang kaya? Ya tentu jelas, karena di Jawa Barat itu semuanya ada. Mulai dari pertanian, pertambangan pasir, sumber daya alam, energi, seperti pembangkit listrik yang ada di Kawah Kamojang. Bidang di tempat pariwisatanya juga ada, mulai dari kolam renang, pantai, wisata alam seperti curug, dan kuliner. Dan sekarang mungkin sudah banyak pabrik-pabrik yang berdiri di Jawa Barat. Apakah itu semua tidak ada pemasukan untuk pemerintah? Tidak mungkin tidak. Jelas itu ada pemasukannya buat pemerintah. Nggak usah panjang lebar, kalian juga pasti mengerti. Dan ini dampak kedua setelah Kang Deddy menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat, dan konten-kontennya yang selalu diposting membuat kita lebih cerdas. Ini adalah dampak kedua. Dampak keduanya itu adalah orang-orang yang berkepentingan pribadi, hanya ingin memperkaya dirinya sendiri, sekarang mulai kalang kabut, kebakaran jenggot karena sudah susah untuk korupsi lagi. Jangankan yang di atasnya, yang di bawah juga sekarang susah untuk korupsi. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya jelas, kalian lihat di berita-berita saat ini yang berseliweran. Kang Deddy ini benar-benar mempres gerak-gerik orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus terus dukung Kang Deddy Mulyadi, karena apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini untuk mensejahterakan Jawa Barat. Top untuk Kang Deddy Mulyadi. Eta sajelma nurek nyantet bapak aing, hei. Wawanianan teuing. Suntat santet. Naon maneh? Jadi korban ladang usaha maneh, tambang ilegal ditutup, jadi maneh teu boga pagawean. Jadi uncam-ancam ke bapak aing gitu. Sia teu gablek pagawean kan sia boga kesaktian eta. Bisa nyantet batur. Kunaon teu buka praktek. Jadi jelema pinter. Lumayan etanya nu datang pasien saurang we mere 50.000. Sapoe 2 atau 3 orang kan lumayan eta teh. Jadi ladang penghasilan maneh.
Astagfirullahaladzim 2002 genep uncam-ancamna suntat-santet. Saudaraku, ini ada isu dan kabar yang hot sekaligus berbahaya. Apa itu? Beritanya viral di mana-mana, yakni Deddy Mulyadi alias Gubernur Jawa Barat mendapat ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan dilancarkan pasti oleh orang-orang yang tidak suka dengan segala gerak-gerik dan segala sepak terjang Deddy Mulyadi selama ini. Beliau mendapat ancaman seperti ini sudah sejak lama. Sejak beliau memimpin Purwakarta pun ancaman-ancaman itu ada. Baik itu dari kaum intoleran, dari kaum radikal, dari kaum ultra nasional, ya, yang pasti tidak suka dengan, baik karena sepak terjangnya yang kontroversi maupun karena sepak terjangnya yang menggetarkan. Ya, Pak Deddy Mulyadi dengan adanya ancaman ini pertama harus hati-hati. Segala geriknya harus dihitung. Yang kedua, orang-orang terdekat, ajudannya, keluarganya, dan sebagainya yang selalu menempel supirnya harus lebih hati-hati, lebih waspada. Tapi yang terpenting dari itu adalah polisi, Polda Jawa Barat harus mengawal beliau kemanapun dia pergi. Karena orang baik seperti Deddy Mulyadi, kalau sampai terjadi ancaman itu, ya, baik dalam bentuk teror, kalau itu terjadi baik dalam bentuk teror, baik dalam bentuk penembakan, baik dalam bentuk bom atau apapun yang bisa menjebak, tentu ini sesuatu yang tidak diinginkan di negeri ini. Karena pasti akan jadi masalah besar. Ya, orang-orang yang tidak suka dengan Deddy Mulyadi pasti banyak. Maka itu dia melancarkan ancaman-ancaman seperti ini. Ya. Tapi saya kalau melihat track recordnya Deddy Mulyadi dan melihat karakter sepak terjangnya selama ini, begitu dia mimpin Jawa Barat, saya kira beliau tidak gentar untuk menghadapi ini semua. Beliau pasti melawan, apalagi gerakan-gerakan premanisme yang sedang beliau lawan untuk bagaimana membuat Jawa Barat ramah investasi, ramah sosial, ya, ramah ekonominya, masyarakatnya bahagia sejahtera. Maka beliau pasti akan berantas semua yang namanya premanisme. Saya setuju bahwa premanisme harus diberantas sampai seakar-akarnya. Karena ini membuat keresahan baik di kalangan para pengusaha, ya, baik di kawasan industri maupun di pasar-pasar, warung-warung, ya, baik oleh individu maupun oleh orang-orang yang mengatasnamakan ormas. Ini Deddy harus di backup. Masyarakat Jawa Barat harus membackup dia, membackup Pak Deddy, supaya Pak Deddy harus betul-betul strong dalam memimpin Jawa Barat, strong menghadapi setiap masalahnya, dan keputusan-keputusan dia berpihak betul untuk masyarakat dan rakyat. Adanya ancaman pembunuhan Pak Deddy Mulyadi, tentu ini adalah perbuatan yang biadab, perbuatan yang perlu dikecam dan tidak boleh terjadi. Maka itu antisipasi sekali lagi kepada
Mabes Polri, kepada Polda Jawa Barat harus betul-betul memperhatikan ini. Jangan sampai orang seperti Pak Dedi ketika memimpin Jawa Barat seperti sekarang dirusuhin, ya, karena pasti banyak-banyak yang tidak suka karena beliau misalnya membebaskan tambang, melarang tambang-tambang ilegal.